adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi kita di hari Minggu 17 Mei 2020. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Pasti luar biasa, dahsyat. Yes. Karena apa kita luar biasa? Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus selalu memberikan perlindungan kepada kita. Karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Jadi sekali lagi Inang mau bertanya, halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kita jawab sama-sama, luar biasa, Allahku dahsyat. Yes. Jadi adik-adik, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Marta Tauak Manuki. Semua adik-adik tahu? Tahu. Mari kita bernyanyi bersama-sama Marta Tauak Manuki. Jadi adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, mari kita membaca bersama-sama Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau
Jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sudah dengar adik-adik firman Tuhan hari ini dari Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Inang mau tanya buat adik-adik. Adik-adik sering berdoa kan? Pasti sering. Waktu kapan saja? Waktu makan. Waktu kapan lagi? Waktu bangun tidur. Waktu mau tidur. Waktu mau ke sekolah. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa arti itu berdoa? Apa sih arti berdoa? Ada yang bilang, mungkin adik-adik katakan berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Berdoa adalah meminta sesuatu kepada Tuhan. Apakah hanya sebatas itu kita katakan berdoa? Berdoa di dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwasanya berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan, di mana di dalam hal berdoa itu ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Ada apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita? Kita memuji Tuhan karena Dia sudah memberikan kesehatan, sudah memberikan pakaian, sudah memberikan makanan kita setiap harinya, memberikan kita udara yang segar setiap paginya, dan lain sebagainya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan melalui doa kita. Yang kedua, di dalam doa kita itu ada hal yang kita lakukan, yaitu meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita semua menginginkan sesuatu di dalam hidup kita. Kita ada hal yang mau kita minta dari Tuhan. Itu sebabnya adik-adik sekolah minggu di ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya ketika kita mau berbicara kepada Tuhan, ketika kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Mintalah. Kita harus meminta kepada Tuhan supaya Dia memberikan apa yang kita inginkan. Kita harus mencari Tuhan di dalam doa kita supaya Tuhan memberikan apa yang kita cari. Dan yang terakhir, katakan ketoklah, karena Tuhan tidak hanya mau mendengarkan sekali kita meminta sesuatu kepadanya, tetapi Tuhan juga mau melihat kesungguhan hati kita meminta kepadanya. Apakah ketika Tuhan sekali kita berdoa, Tuhan tidak menjawabnya, kita langsung menyerah. Jadi Tuhan ingin melihat bagaimanakah anak-anak sekolah minggu itu. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, adakah kesungguhan hatinya? Itu makanya dikatakan ketoklah. Kita harus mengetok pintu hati Tuhan supaya Tuhan mau memberikan permintaan kita. Itu makanya dikatakan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa tidak ragu-ragu, kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan permintaan kita kepada Tuhan.
Dan adik-adik sekolah minggu harus ingat, berdoa kepada Tuhan bukan seperti makan obat yang harus 3 kali sehari. Tidak, tetapi kita berdoa kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan juga selalu memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita itu setiap waktu, setiap saat, setiap detik, menit, tidak memandang waktu kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan kemudian adik-adik kita boleh lihat juga tadi di ayat 10 juga dikatakan karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan menginginkan kesungguhan hati kita untuk berdoa. Dan kita juga melihat di ayat 11 sampai ayat 13, Tuhan digambarkan seperti seorang bapak yang berada di rumah. Tuhan melihat apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Tuhan lebih tahu apa yang sudah kita butuhkan. Itu tadi dikatakan di tema kita, Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Itu makanya dikatakan tadi ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Nah, coba adik-adik saya tanya. Kalau bapak di rumah pernah nggak ngasih? Kalau kamu minta ikan dikasih ular, pernah nggak? Kalau kamu minta telur dikasih kalajengking, pernah nggak? Nggak pernah. Kalau kita minta ikan yang dikasih apa? Ikan. Kalau kita minta telur yang dikasih apa? Telur. Jadi artinya bapak kita yang di rumah juga dia selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Demikianlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga apa yang kita butuhkan dia berikan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak mungkin memberikan, kalau kita minta ikan, dia berikan apa? Ular. Kalau kita minta telur, tidak mungkin dia berikan kalajengking. Tuhan memberikan apa yang terbaik. Itu makanya dikatakan adik-adik di dalam Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang kita perlukan. Tuhan sudah melihat apa ya bagi adik-adik sekolah minggu misalnya kelas 0, apa ya yang dia perlukan. Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi dia. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga melihat apakah ya ini cocok bagi si Adi ini, cocok bagi si Anu ini. Kalau cocok Tuhan berikan. Jadi adik-adik ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita jangan ragu-ragu, kita harus benar sungguh-sungguh, kita harus percaya kepadanya. Ingatlah tadi dikatakan mintalah, carilah dan ketoklah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Kau berikan kepada kami di hari ini, di hari Minggu ini. Engkau sudah memberikan firman-Mu yang menguatkan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk berdoa kepadamu Tuhan, untuk meminta, mencari dan mengetuk pintu Tuhan. Ketika kami meminta sesuatu daripadamu, Engkau mengajarkan kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu
untuk berdoa kepadamu Tuhan. Ajarilah kami anak-anak yang selalu taat dan patuh dan selalu mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati kami di masa-masa pandemik ini Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggumu selalu sehat dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan sukacita yang daripadamu. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudari kami, berkati pemerintah kami dan seluruhnya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pasti kita semua bersukacita. Bersukacita kan? Ya, pasti bergembira, pasti bersukacita. Wajah kita berseri-seri karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi lagu Epi ya ya ya, Epi ye ye ye. Adik-adik kita semua tahu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita kembali berdoa. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berlipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Semoga hari-hari kita selalu ceria, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam menjalani hari-hari kita. Salam sukacita, salam sehat, dan salam minggu dari Inang Pendeta Bangga Tua Boru Manalu. Shalom.